wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya marilah kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah taala. Karena hadirin sekalian, hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hingga saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang lebih baik hadirin, yang lebih menggembirakan kecuali bisa kembali ke hadiratnya, mengakhiri hidup dan kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya sesuai kemampuan, dan nanti lantaran itu di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah taala, kenapa kita sering mengajak berusaha untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Hadirin, saya itu termasuk salah seorang yang hampir setiap orang mati di tempat saya itu menghantarkan ke makam, hadirin. Kemudian kalau umumnya orang-orang setelah pemakaman jenazah atau mayit dikuburkan itu kemudian ditalkin. Kalau saya tidak saya talkin, hadirin, tapi saya memberikan semacam ajakan, peringatan, atau bahasa kerennya mauidhah, mengingatkan kepada takziat orang yang turut menghantarkan ke dalam kubur. Seperti kemarin mungkin kalau di sini Pak Sinten Safruddin, Ustadz Safruddin gitu. Hadirin, menurut panjenengan Pak Safruddin itu sekarang lagi lapo? Dan lah hadirin, saya lek mari ngantarkan orang ke kubur terus buyaran nggih. Jarak beberapa jam atau malamnya kayak gini, saya mikir, lah yo Pak itu kemarin masih sehat, meger-meger walafiat, kumpul dengan kami bercengkrama, ngobrol kesana kemari, delalah matinya cepet, hadirin, kebanyakan di tempat saya itu. Sekarang sudah tidak ada, tidak kumpul dengan kita.
sudah di dalam kubur dilebokno njero lemah hadirin. Lemah diurukno, diide-ide dan seterusnya. Saya membayangkan hadirin, terus sekarang ini lapon. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang ada di alam kubur atau di alam barzah sampai nanti kalau sudah hari kiamat mengalami ba'as, kebangkitan, kemudian ada hisab, kemudian ada keputusan, diputuskan nang swarga pun nang neraka, hanya ada dua hadirin. Kalau tidak surga ya neraka. Lah di alam barzah atau alam kubur ya kayak gitu. Termasuk Pak Sapuddin ini. Ini sekarang lagi apa? Ya cuma salah satu itu. Kalau tidak lagi senang-senang ya menderita yang hebat. Karena itulah hadirin, kalau habis menguburkan jenazah, kemudian saya diminta menyampaikan gitu, saya ajak ini hadisnya sesuai dengan ini nanti. Pas ini. Ini kita akan memasuki akan memasuki bab takwa insyaallah. Cuma ini masih ada sisa yang kemarin di bab muraqabah itu masih ada dua hadis. Salah satunya ini hadirin, al-kaisu kata Nabi. Al-kaisu itu artinya orang yang cerdas, cerdas yang sesungguhnya. Cerdas menurut Allah Ta'ala, bukan cerdas menurut manusia. Menurut kita, menurut manusia, orang cerdas itu kan orang yang ilmunya banyak, hasil penelitiannya juga wis luar biasa, kemudian evaluasinya, pokoknya karenanya bisa menyandang gelar yang tidak satu, yang banyak gelar. Kadang di depannya ada, di belakang ada, perlu di tengah juga dikasih sekalian hadirin. Tapi hadirin, menurut Nabi, menurut Allah Ta'ala, al-kaisu orang yang cerdas itu adalah mandana. Nabi yang bilang mandana, orang yang pandai mengevaluasi awake dhewe niki dikoreksi nafsahu lah niki. Orang yang pandai mengevaluasi dirinya. Nggih, misalnya ya apa dosaku lho biyen kaya ngono kowe. Tahu misalnya mencuri, tahu mengambil milik orang lain, bahkan mohon maaf naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak, tahu membunuh, tahu berzina. Masya Allah hadirin, orang yang cerdas itu dieling-eling hadirin, dievaluasi. Kemudian taubatku adalah apakah sudah betul-betul taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian dosa tadi itu karena taubat itu diampuni Allah Ta'ala. Kemudian apakah sudah amal-amal ini diterima oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya. Terus nek matiku besok piye. Ini orang yang cerdas hadirin. Terus setelah mati di alam kubur lapo, seneng-seneng atau sebaliknya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang sekarang hisab itu belum ada perhitungan amal, belum ada mizan, belum ada sirot, dan belum ada. Nanti menunggu kiamat, kiamat sudah terjadi selesai, kita akan dihisab bareng-bareng hadirin. Nah hadirin, namun demikian sekalipun belum ada jaza, belum ada keputusan apakah di surga atau di neraka, tapi di alam barzah ini sudah bagian daripada dua itu, lega surga ya neraka. Lah orang yang calonnya di surga, amalnya baik, maka dia sudah berada di raudhah min riyadil jannah, di taman, dikubur tapi di taman hadirin, sehingga seneng-seneng isinya. Lah orang yang sebaliknya, orang yang ahli jahat, ahli dosa, maksiat dan seterusnya, itu sudah min khufrah, di liang, min khufratin nar, dari liangnya neraka. Liang memang, tapi liangnya neraka, jurusannya yang neraka. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kenapa ketika selesai menguburkan jenazah ini jamaah saya ajak memperhatikan, lihat itu orang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dihuruk, diinjak-injak. Maka setelah seperti itu, apa yang akan dia alami? Ya, yang dia alami, apa yang dia alami ketika masih di dunia ini.
Karena itu ketika di dunia ini mumpung kita masih bisa, ya, lebih-lebih yang sudah seperti kita senja usia kayak gini ini, ya, sekalipun belum mesti yang senja usia mati dhisik, belum mesti nggih. Akeh sing nom-nom mati dhisik, banyak yang tua di tempat saya itu ada tua bolak-balik keluar masuk rumah sakit, ora mati-mati ono yan. Nah karena itu hadirin, di alam barzah dan seterusnya nanti apa yang dialami, ya apa yang dilakukan ketika masa hidup ini. Karena itu hadirin, dengan seperti itu banyak yang bisa mengambil iktibar pelajaran, sehingga dia kemudian bergegas untuk bertaubat, untuk menghapus salah-salahnya, dosa-dosanya, kemudian memperbaiki dirinya dan seterusnya. Maka perbanyaklah kebaikan, terutama sholatnya 5 waktu. Ini banyak di antara kita masih hadirin sing sholate sering disemoyoni, kusik nanggung marekno pisan, kadang sampai kebrojol durung sholat. Ono sing sholat di jamak, sholat kok di jamak, jamaknya jamak keliru nggih. Subuh jamak karo zuhur mosok bener sih. Nen asar karo maghrib sakit sibuke, asar ngentekno pisan pegawaiane nanti sekalian maghrib dijamak sama asar. Ini hadirin kan tidak benar. Padahal sholat itu masya Allah satu amaliyah yang menentukan nasib kita. Yeah. Oleh karena itu hadirin saya sering mengajak, mau takbiratul ihram berdiri mau memulai sholat itu tanamkan dalam hati ini. Nabi bilang bahwa di hari penghisapan amal nanti, amal yang paling pertama kali dinilai oleh Allah Ta'ala adalah sholatnya. Fa in wujidat minhu tamatan kubilat minhu wasairi amalihi. Kalau sholatnya nanti ketika dilihat oleh Allah Ta'ala untuk dihisab, sholatnya sempurna, baik, maka sholat itu diterima. Demikian pula amal-amalnya yang lain. Tapi fa in naqasat au fa in fasadat, kalau sholatnya rusak, lo coba ruddat minhu wasairi, sholatnya ditolak hadirin. Makanya ketika mau Allahu Akbar, tanamkan dalam hati yang sedang akan kita kerjakan itu amal yang akan menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nggih, supaya kita bisa betul-betul kata halik hakikat itu juga supaya ditanamkan dalam hati. Gimana? Bahwasanya sholat yang akan dikerjakan itu merupakan sholat yang terakhir. Ngonten ben iso khusyuk. Sholat yang terakhir karena belum ada jaminan kayak ini nanti apa kita mesti isya masih bisa melakukan sholat isya, mesti nemoni metu isya, belum tentu. Belum tentu sekalipun kurang beberapa menit ini. Maka yakinkan ketika mau sholat itu bahwa sholat yang akan dikerjakan itu adalah sholat yang terakhir. Jadi kok nanti ketemu isya, tanamkan lagi kayak gitu lagi sholat yang terakhir sehingga sholatnya betul-betul mantep. Kemudian sholatnya kerjakan dengan ihsan. Nabi yang bilang, napa ihsan itu? Ubudullaha ka'annaka tarahu. Nyembah nang Gusti Allah, ngabukti nang Gusti Allah, salat menghadap Allah, ka'annaka tarahu sing khusyuk sehingga seakan-akan kita melihat Allah. Sakit khusyuke nggih. Kayak orang kalau lagi komunikasi di dalam telepon itu, kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang guyu cekakaan, kadang-kadang nuting, bahkan kadang misuh barang hati. Misuh, karo nelpon misuh. Padahal dia kan tidak berhadapan dengan orang yang diajak ngomong, nggih. Tapi di dalam perasaannya seperti dia berhadapan-hadapan, sakit sambungnya, sakit konsentrasinya, sekalipun hanya melalui telepon. Nah hadirin, hakikatnya kita dengan Allah itu ya kayak gitu nggih. Sing sambung betul, sing komunikatif betul.
sehingga tidak ada yang menghalang-halangi antara kita dengan Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan sholat. Makanya Nabi bilang sembahan Allah sing khusyuk banget seakan-akan kau melihat Allah. Lek durung iso yakinlah fa innahu yaraka, bahwa Allah itu melihat kau pada waktu sholat itu. Karena itu hadirin, saya sering mengajak ini cerdas ya. Memang bisa jadi kita tidak tamat SMA misalnya, tidak tamat SMP bahkan, atau bahkan tidak tamat SD. Tapi kalau kita bisa mengamalkan ini, kitalah yang cerdas, kata Nabi. Orang yang titelnya tumbuk-tumbuk belum tentu cerdas kalau dia tidak bisa mengevaluasi dirinya, yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'da mauti. Coba, ini yang cerdas. Dia selalu beramal untuk sesudah matinya. Karena itu hadirin, mari kita tidak dilarang sibuk, nggih. Ndak dilarang ngurusi donya, nggih. Ndak dilarang sing jarene kaya wong Jawa nika suwake sibuke ndas digawe sikil, sikil digawe ndas, awan dibengike. Awan dibuat siang, siang dibuat malam dan seterusnya itu karena sibuknya. Tapi jangan kesibukan kita untuk dunia itu menghalangi kesibukan kita untuk mencari niki amila lima ba'da mauti, berbuat untuk sesudah matinya. Lek ana wong wis ngaji ngeten nggih, kok sik panggah mawon nggih, oleh ngurusi dunia niku kaya-kaya dunyane digo mati. Padahal hadirin, dunia, harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang sudah kita infakkan dan kita gunakan untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang cerdas. Maka mari kita jadikan orang cerdas. Nggih, kita mikir Pak Safruddin sekarang lagi lapo ya. Insya Allah Pak Safruddin karena orang baik, ibadahnya baik ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan saat ini beliau bersenang-senang. Karena itu hadirin, mari kita juga berupaya. Engko lek mari dikubur awake dhewe seneng, sekarang waktunya kita membuat senang atau tidak senang itu. Maka lek iso hadirin kita evaluasi ya. Apa sih ada misalnya miliknya orang lain yang katut kepada kita, apa masih ada orang yang pernah kita sakiti hatinya, kita belum minta maaf dan seterusnya. Kita tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi lah iso mari kita kembali ke hadirat Allah itu betul-betul bersih hati kita, dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Makanya salah satu nabi yang ditekankan kepada kita adalah perbanyaklah infak sedekah. Sedekah itu kita kalau melihat itu, melihat apa wanti-wantinya almarhum Ustadz Ali Jaber nggih. Itu lek iso setiap waktu lek iso. Jadi panjenengan mau sholat bawa duit sak mampu nembus piro. Lek gak iso-iso tenan, minimal itu jangan sampai blas. Minimal itu sehari semalam satu kali waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah waktu mubarak, waktu malaikat mendoakan. Didoakan hadirin, orang yang loman sedekah waktu subuh didoakan semoga berkah dan ditambah diganti oleh Allah Ta'ala. Namun demikian jangan kemudian kita sedekah karena rezeki kita banyak, enggak. Pokoknya sedekah gitu aja. Lek nek sing pelit didoakan sama malaikat, mudah-mudahan dia menjadi orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang tekor, ngoten nggih. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita sedekah nggih, dalam hati niat nggih, niatkan misalnya subuh ngoten nggih. Nggih, sak mampunya sih, sekali lagi 10.000 misalnya atau 5.000, niatkan. Yang separuh niat untuk orang tua kita, pahalanya untuk orang tua kita, terserah Allah bagaimana ngaturnya. Yang separuh niat untuk kita, niatnya untuk kita. Lah yang untuk kita itu panjenengan juga niat. Mungkin ada kewajiban yang belum kita penuhi, melalui infak atau sedekah setiap hari itu nanti Allah menggantikan melalui itu. Mungkin ada zakat kita yang kurang, zakat mal atau fitrah, mungkin adalah kita niatkan supaya Allah Ta'ala menggunakan itu untuk menggantikan kekurangan zakat kita. Atau mungkin ada
hak orang lain, hak orang lain yang pernah kita ambil, yang katut kepada kita, maka kita sekaligus juga niat untuk itu. Oleh karena itu hadirin, apa ya cukup ya, makanya kita berupaya setiap hari minimal 1 kali waktu subuh itu, separuh untuk orang tua, separuh untuk kita sendiri, niat kita sedekah kepada orang untuk orang tua kita, kemudian yang separuh untuk kayak tadi itu. Insya Allah hadirin, dengan demikian nanti kita akan terhapuskan salah-salah kita kepada orang lain, atau ada hak-hak orang lain yang katut kepada kita. Inilah orang yang cerdas. Wa amilal maba'da mauti, sekali lagi berbanyaklah beramal untuk sesudah matinya, terutama perbaiki sholatnya. Sholat memang boleh jamak nggih, tapi ya kudu ndalan nggih, aja angger jamak mosok asar karo maghrib jamak nggih. Ya ndak bener. Ya boleh memang di rumah kalau ada hal-hal yang di luar kemampuan kita jamak sholat boleh nggih. Tapi tidak boleh kosor. Kosor hanya untuk bepergian, itu pun yang sudah sampai kepada ukurannya, minimal wakilah 85 km, wakilah 90 meter, wallahu alam. 90 km. Nah, sekarang kita lanjut. Wal ajizu, orang yang lemah jiwanya, lemah imannya, bahkan mungkin lemah akalnya secara syar'i, adalah man ittaba nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Man, orang ittaba nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Terus hawa nafsu apa saja, nggih? Bukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ini namanya mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'alallahi, dan selalu berharap yang tidak mungkin, sekalipun mengharapnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada Allah itu memang boleh mengharap hadirin, tapi ada dua macam harapan itu. Harapan yang mungkin dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetapi juga ada harapan yang tidak mungkin dipenuhi. Harapan yang mungkin dipenuhi itu pakai apa ya? Misalnya rezeki kita dimurahkan oleh Allah Ta'ala, digampangkan oleh Allah Ta'ala dari arah-arah yang tidak terduga terlebih dahulu. Lah yang tidak mungkin, ya ini tamana ini. Kalau yang mungkin wujud, mungkin terjadi, namanya taroji hadirin. Tapi kalau yang tidak mungkin terjadi, ini tamana namanya. Seperti apa? Arep-arep kok ya kok bengi tengah wengi ngono suwe turu angler ana dhuwit ceblok teko langit sak damsing. Nah, ini kan tidak mungkin. Itu namanya tamani. Sekalipun ngarep-ngarepnya nang Gusti Allah. Ini adalah tandanya orang yang lemah jiwanya, lemah imannya, bahkan lemah ilmu syariatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang ketujuh ini, sehingga nanti kita pada saat di alam kubur dan seterusnya, seperti yang saat ini dialami oleh saudara kita Pak Sindro, ya Pak Saprudin, itu betul-betul hal yang menyenangkan, seperti di Raudhah min Riyadil Jannah. Allahumma amin. Aja amin tok nggih, dipraktekno nggih. Lek amin tok ya sik suwe nggih. Baik, kita lanjutkan. Sankas gak dipindah bab niki. Yang kedelapan, terakhir dari muraqabah ini. As-samin, hadis yang kedelapan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bagian daripada tanda kebaikan Islamnya seseorang itu, dia sukanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang muslim sudah ibadahnya banyak baik, tapi sering melakoni hal-hal yang tidak ada gunanya, yang lago, yang layak nih, tidak ada manfaatnya. Misalnya nopo? Misal ini kan misal boleh saja sewengi-wengi melekan, tapi sing dilain apa? Sekar. Ya, ini kan kurang bermanfaat. Ya apik nggih, dia sholat, dia juga ngaji, tapi sering bilani hal-hal yang tidak bermanfaat, domino sampai subuh
hilang. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai orang yang senantiasa memperbaiki iman agamanya adalah orang yang suka meninggalkan apa saja wis lah yang tidak ada manfaatnya. Ya tidak domino memang, tidak gaple memang, tidak sekat nggih, cangkruk nang gardu atau nang serambi misalnya semalaman sutu gak ono sing dikerjakno. Ini juga kan kurang bermanfaat. Nek pancene melek ya apa takono maca Quran, napa zikir, napa taklim, napa pokoknya sing bermanfaat, ya itu tandanya dia termasuk orang yang baik Islamnya. Baik nggih. Muraqabah itu di definisinya sudah kita pelajari kemarin. Muraqabah itu selalu merasa diawasi Allah Ta'ala di mana saja, baik dikala dia kumpul dengan orang banyak maupun dikala dia bersepi-sepi sendirian, pokoknya gak ada yang menyaksikan, dia tetap merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga sekalipun dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, misalnya dulu sudah pernah kita contohkan, dia datang ke masjid ini, misal yang paling gampang saja, dia masuk ke kamar kecil, di situ ketinggalan harta-harta atau barang berharga, ono emas, ono HP, ono dompet di sini wake, dia tidak berani memilikinya sekalipun gak ono sing delok. Andai kan dia mau memilikinya, gak ono wong roh memang, tapi kan Allah Maha tahu. Ini namanya muraqabah. Lah muhasabah nggih mengevaluasi dirinya nggih. Si akeh ora dosaku wis diampuni oleh Allah Ta'ala belum, amalku kayak apa, amal-amal yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala belum, amal yang sudah sesuai dengan syariat dan seterusnya. Itu muhasabah. Hasabah itu dari kata ya hasibah, menghitung-hitung, dihitung-hitung, mengevaluasi. Sehingga hadirin, Sayyidina Umar itu wanti-wanti kepada kita, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata beliau. Hisablah, koreksilah dirimu masing-masing sebelum nanti kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Nggih. Meninggal ya ada dua pilihan atau ada dua ketentuan. Misalnya yang baik bersenang-senang, yang tidak perbuatan di dunia pada waktu tidak baik mendapatkan siksa. Berarti pada waktu meninggal itu setelah dikubur itu sudah merasakan nikmat dan siksa. Ya. Nah, berarti kalau itu nikmat, gambaran itu sudah dapatkan gambaran, oh berarti karena nikmat sebelum dikisah, berarti saya nanti di surga. Kemudian yang siksa karena perbuatan di dunia itu tersiksa atau disiksa, ini saya ini neraka. Seperti itu maksudnya? Nikmatnya itu nanti di surga atau siksa nanti kalau ya di neraka. Jadi setelah mati yang baru saja itu berarti sudah tahu si ayat tadi. Wah ini saya di neraka. Apa begitu maksudnya? Karena nikmat dan siksa itu kan nanti. Ya. Nggih. Sampun. Sajane kesuwen Pak nek nanti, Pak. Kesuwen. Sekarang ini sudah banyak orang yang menikmati karena kebaikannya. Nggih. Satu contoh ya memang tidak semuanya kita bisa menyontohkan. Orang yang suka berbuat baik kepada orang tuanya, nggih, apalagi suka memberi, suka macam-macam pokoknya berbaik kepada orang tuanya, itu dia sudah menikmati kenikmatannya di dunia ini, Pak. Gak usah nanti setelah dikubur, gak usah nanti setelah di surga atau di neraka. Sekarang ini coba panjenengan perhatikan, orang-orang yang durhaka sama orang tuanya, tidak baik sama orang tuanya, apalagi malah menyakiti hati orang tuanya, dia pasti akan mengalami penderitaan gitu. Nggih, itu sekarang, enggak usah nanti.
Jadi di dunia ini sudah banyak amalan-amalan yang langsung dinikmati hikmah dari amalannya itu. Orang yang suka sedekah loh Pak delala kesane Gusti Allah, sekalipun dia tidak niat ben dikasih orang, sudah banyak orang yang memberi. Ini anak cerita dua Pak di WA itu kayaknya ada di grup kita juga. Di Malaysia itu ada orang yang pekerjaannya membuat liang lahat sama menghantar jenazahnya orang mati loh Pak, mengantar gitu. Itu ditanya, singkatnya cerita ini, ditanya berapa gajimu. Gajinya tuh gak memper menurut kita, sedikit sekali. Loh, pekerjaan kayak gitu kamu belani katanya yang nanya. Yang jawab, apa jawabnya? Rupanya Allah memberi rezeki itu tidak seperti yang sering kita bayangkan, ketok melok-melok. Tetapi orang yang kerjanya kayak saya, hasilnya juga kayak saya, rupanya kebahagiaan yang saya terima jauh lebih besar daripada orang yang uangnya banyak. Coba. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan justru diperbaiki oleh Allah Ta'ala. 3 orang anaknya. Ini dia punya 3 orang anaknya, semuanya sejak di tingkat yang paling pertama sampai selesai sarjana mendapatkan beasiswa terus. Kemudian dia mendapatkan tunjangan yang luar biasa, orang tuanya turut menikmati. Kemudian suatu ketika si orang tua yang pekerjaannya kayak tadi itu pernah sakit. Sakitnya ya sudah cukup berat. Rupanya ketika dia dibawa di rumah sakit, dia dirawat sampai dia sembuh, belum sampai dia bayar sudah ada yang bayari. Rupanya orang baik itu hartanya di mana-mana. Lah kalau dalam kubur lebih lagi nanti Pak. Jadi memang mestinya surga dan neraka itu nanti kalau sudah ada hisab, diperhitungkan amalnya, kemudian dia diputuskan di surga apa di neraka. Tapi Allah maha hebat, Allah itu maha adil. Lebih-lebih kalau nanti di bab setelah ini Pak, ada namanya bab istiqomah. Belum tapi ini saya cuplikan dulu saja. Orang yang imannya ini iman yang sesuai dengan diharapkan Allah Ta'ala, yang kata Allah Ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqo, imannya betul-betul iman yang benar, yang hak. Apa indikasinya? Ya seperti juga sudah pernah saya sampaikan, disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal itu, di antara tandanya orang yang imannya haqqo itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, disebutkan asma Allah, hatinya bergetar Pak. Dia membayangkan bagaimana nanti kematian dan seterusnya. Wa idza tuliyat alaihim ayat, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, orang yang imannya haqqo itu selalu bertambah imannya, amalnya dan kebaikannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu dia memasrahkan, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, ketika dia berdiri untuk mengerjakan sholat, singkatnya kata, dia betul-betul ketemu dan sambung dengan Allah Ta'ala sehingga sholatnya baik, bukan sholat yang belandrang kemana-mana. Yang keempat, yang kelima, dari sebagian hartanya dia juga infakkan. Hadirin, lek ana wong sing ngoten niku, itu berarti dia yang imannya haqqo. Apa janjinya Allah Ta'ala? Seperti yang disebutkan di surat Fusilat, surat yang ke-41, itu nanti kalau dia menjelang mati Pak, ini ngerti dia malian, dia tahu orang yang imannya kayak gitu. Kata Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba Allah yang bilang nanti akan berbondong-bondong datang turun kepadanya malaikat-malaikat, bukan satu orang malaikat. Lek satu orang malaikat di Al-Quran disebutkan dengan malak. Ini bukan kata malak tapi malaikat. Malaikat itu malaikat yang banyak. Lek kita kan kalau malaikat satu orang satu orang malaikat. Lek banyak malaikat ya malaikat-malaikat atau banyak malaikat gitu. Ini Allah Ta'ala lek malaikat sudah banyak. Dan Allah katakan bukan hanya nazala, bukan hanya turun. Kalau turun kan seorang. Ini tatanazzalu, jadi turun berbondong-bondong kepada orang yang akan mati, yang istiqomah dalam imannya tadi. Hadirin, untuk apa Allah memberikan pesan kepada malaikat itu? Pertama, dibukakan hijabnya Pak. Kalau sekarang kita kan ojo mana melihat yang gaib melihat yang syahadah, yang ketok melok-melok ini kadang-kadang sih pakai kacamata, pakai ngene sih urung jelas banget. Nanti dibuka ini Pak, yang gaib semua kelihatan, termasuk malaikat dia bisa melihat. Terus yang kedua, malaikat membawa pesan dari Allah Ta'ala,
Allah takhafu aja wedi mati kowe lho. Kan enak. Seneng dia. Lek sing datang malaikat kemudian dipesan kayak gitu, kan dia harus membayangkan oh berarti aku nanti akan enak, aku akan nikmat. Apalagi Allah masih melanjutkan wala tahzanu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih karena istrimu, anakmu kamu tinggalkan, jangan. Tahzanu, hartamu kamu tinggalkan, jangan. Semuanya akan diganti oleh Ta'ala. Bahkan Allah hadirin menyampaikan juga ketika orang yang mau mati yang istimewa kayak gitu, kata Allah Ta'ala wa absyiru bil jannah, berikan kabar gembira bahwa dia nanti masuk. Masya Allah, kepengen apa mboten? Kepengin apa mboten? Iki syarate. Nggih, syarate kata Allah Taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Dia hanya menyatakan berprinsip bahwa Tuhannya semata-mata hanya Allah Taala, tidak pernah cabang. Kano Tuhan anak, kano Tuhan apa gerumbul, kano Tuhan macam-macam. Semuanya semata-mata hanya Allah Taala dan dia memurnikannya, kemudian dia istiqomah lek mati diberi kiriman kabar gembira wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan. Berarti ngerti, Pak. Orang yang apik itu lek. Makanya tidak jarang orang yang mati kemudian meninggalkan apa muka yang cerah, kayak kelihatan seneng, bahkan tersenyum itu nggih. Tapi sebaliknya ada orang yang mati mukanya pereng ada. Kenapa? Dia yang datang bukan malaikat, Pak. Sebaliknya golongane gondoruwo, golongane jin, golongane setan, iblis dan seterusnya, dan dia matinya ditekek sama itu. Coba naudzubillah. Karena itu hadirin, tidak jarang yang matinya mendeleng, melilik, ada juga yang matinya melet dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda dia matinya mati. Dia sudah membayangkan wah nggonkun besok karu-karuan neraka tempatnya. Nah, karena itu hadirin, sekarang waktunya kita memperbaiki iman kita dan amal kita serta takwa kita. Mudah-mudahan kita nanti mati dibimbing oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Sekarang waktunya kita memperbanyak amal. Ini Ustaz, saya terkait dengan kata-kata tadi bahwa orang yang suka mengumpulkan harta itu katanya mati dekat dibawa. Ternyata itu kalau penilaian saya benar. Gimana kalau harta yang dikumpulkan tadi kita suka bahkan Ya. Gimana itu pembuktiannya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jane rada dawa nggih nek diceritakno. Ada postingan sing wong sugih ora karu-karuan, terus dia cari orang untuk bisa menemani di dalam kubur 40 hari saja. Itu pernah dapat postingan itu? Pernah nggih? Itu ternyata digolekno wong sekian banyak gak ono sing gelem, Pak. Bantu nemani di dalam kubur 40 hari saja. Nah, akhirnya dapat orang yang paling miskin, sangat miskin. Gak duwe apa-apa, duwene mek sebuah kampak tok. Kampak itu digunakan zaman biyen nggih untuk cari kayu bakar di hutan kemudian dijual. Nah hadirin, karena dia hanya memiliki kekayaan satu-satunya kampak itu, ketika dia menemani orang kaya raya itu dijanjeni nanti sampai 40 hari dia sanggup menemani saya akan dikasih hartanya separuhnya untuk dia. Rupanya Pak, begitu selesai dikuburkan, yang menguburkan pada pulang, semuanya pulang nggih, sampai gak ono suarane meneh pisan, datang 2 orang malaikat. Jarine sing jaga kon teko saiki malaikat pasti akan menanyai orang yang kaya itu. Rupanya tidak, Pak. Yang ditanya bukan yang mati, ditanya yang jaga, ditanya sama malaikat. Terus intinya kayak gini, apa yang kamu bawa? Ini kampak. Lu kayak apa kamu bawa? Dan seterusnya. Ya hanya ini kekayaan saya. Kamu gunakan untuk apa? Hadirin, rupanya sebuah kampak ini ditanyakan oleh malaikat sampai hampir 40 hari, 39 hari itu belum selesai. Cik nakokno persoalan kampak ini kampak, Pak.
Dan nek sogeh kaya raya yang luar biasa, makanya kembali tadi sudah panjenengan jawab sendiri, orang hartanya sekalipun banyak, kalau dia tasarufkan, dia jalankan di jalan Allah Ta'ala, nggih. Jangan dikira loh Pak, orang Islam itu yang tidak ada yang kaya, nggih. Sayyidatina Khadijah itu luar biasa hartanya, itu habis sama sekali di dalam digunakan untuk jalan agama Allah Ta'ala. Itu modelnya kayak gitu Bapak, itu podo karo hartanya dibawa mati. Lah kalau kita mau kepengin hartanya dibawa mati ya dengan cara tadi itu, dititip nonang fakir miskin, dititip nonang yatim piatu, dititip nonang masjid, dititip dan seterusnya. Ini sama dengan dia menitipkan hartanya, nanti di akhirat akan dia ambil kembali, dan bukan hanya segitunya. Panjenengan nitip harta 1 juta di masjid ini misalnya, nanti di akhir dikembalikan ya Pak, bukan hanya 1 juta tapi kali 70 coba. Dibawa mati itu namanya hartanya. Oleh karena itu di dalam Islam kaya tidak dilarang, asal kekayaannya ditasarufkan sesuai dengan kayak sahabat Nabi Abu Bakar, luar biasa kayanya Pak, hartanya habis digunakan untuk jihad fisabilillah. Dan masih banyak kaum muslimin yang lain yang hartanya digunakan itu sama dengan hartanya dibawa mati. Nggih ngoten niku lek kepengin hartanya dibawa mati, harta lek ditumpuk-tumpuk, katanya Allah Ta'ala, alhaakumut takasur, celakalah orang yang selama hidupnya hanya menumpuk-numpuk hartanya mah ditumpuk tok, dike bangga-banggaan, gagah lek hartane wis kan gagah, mobile apik, omahe apik akeh, bahkan nek perlu bojone juga tidak hanya satu, yo apik-apik kabeh. Ini hadirin, harta yang digunakan kayak gitu nanti yang akan memberatkan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten Pak, nggih. Insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala bisa membuat iman kita semakin tebal, takwa kita semakin mantap, amal soleh kita semakin banyak, dan kita dimatikan seperti yang dikehendaki oleh jamaah Pak Haji Mujianto tadi itu, matinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.